Timnas Indonesia seperti yang udah dijadwalkan akan berkumpul pada tanggal 27 Mei untuk melakukan TC. Dan sebagaimana kita tahu, kalau beberapa pemain yang main di luar negeri udah mulai datang, seperti Shane Patinama dan Ragnar Oratmangun yang udah tiba di Bali. Lalu berikutnya akan ada rombongan dari Tom Haye dan Nathan yang kemungkinan bakal terbang bareng, serta pemain-pemain aboard lainnya. Jelas dengan segala kondisi yang ada diharapkan penjagaan di hotel pemain bisa lebih diperketat agar kejadian saat melawan Vietnam ketika pemain banyak yang sakit tak terulang. Di satu sisi, Coach Shin sendiri cukup optimis dalam menatap laga melawan Irak dan Filipina, dan ia pun berjanji akan memberikan kejutan manis untuk fans Timnas Indonesia. Sementara itu, Jairo, Martin Paes, Kelvin Verdong kemungkinan juga akan datang ke Indonesia. Meskipun kayaknya belum bisa main melawan Irak dan Filipina, paling tidak kedatangan mereka bisa menjadi suntikan moral bagi para pemain untuk bisa tampil maksimal, terutama bagi mereka yang posisinya sama dengan 3 pemain tadi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan segera melakukan TC jelang laga melawan Irak dan Filipina, yang mana pelatih Sinteyong diketahui akan memulai pemusatan latihan pada hari Senin 27 Mei 2024. Maka dari itu, para pemain yang main di Liga 1 diminta sudah bergabung paling lama pada tanggal 27 Mei malam. Sementara untuk para pemain aboard, diharapkan dapat tiba di Jakarta pada 28 Mei. Tentu saja, segala persiapan matang benar-benar harus dilakukan Coach Shin dan semua elemen timnas, termasuk nanti di laga uji coba melawan Tanzania 2 Juni mendatang. Tujuannya jelas, agar misi untuk lolos ke round 3 bisa benar-benar terwujud karena sejatinya peluang itu sangat-sangat terbuka. Sementara itu, kendati Coach Shin udah menetapkan jadwal untuk berkumpul, namun untuk beberapa pemain diperkirakan bakal ada yang datang terlambat alias menyusul karena masih ada urusan di tim khususnya yang dari luar negeri. Seperti Jesus yang minta izin terlambat karena harus membela Venezia di playoff dalam penentuan lolos ke Serie A. Dan menurut jadwal, Bang Jai akan main bersama Venezia pada tanggal 31 Mei dan 3 Juni, yang mana itu artinya ia mungkin baru bisa tiba di Indonesia 4 Juni mendatang. Sedangkan Justin Hubner diperkirakan akan datang pada tanggal 2 Juni karena masih harus melakoni pertandingan bersama Cerezo Osaka pada 1 Juni lawan Kyoto Sanga di J-League. Nah, selain 2 pemain tadi, ada pun pemain seperti Sandy Walsh yang dalam story Instagramnya udah OTW menuju Indonesia dan diperkirakan akan tiba di Jakarta pada Senin malam waktu Indonesia Barat. Yap, Sandy sendiri kabarnya akan datang bareng Marcelino, yang kita tahu selama di Belgia sering banget mereka kumpul bareng. Kemudian ada Tom Haye yang memposting 2 koper yang ia bawa untuk perjalanan ke Indonesia, lengkap dengan foto dirinya mengenakan jersey timnas yang menunjukkan panggilan tim Garuda. Nah, kemungkinan Tom ini akan berangkat bareng Nathan. Tapi kalaupun enggak, juga nggak masalah kan? Nathan udah gede juga, ya kan? Pasti bisa jaga diri. Lalu sudah pasti 2 anak muda Rafael Streit dan Ivar Jenner yang akan datang ke Indonesia tepat waktu secara bersamaan. Intinya, semua pemain diharapkan datang dalam kondisi terbaik sehingga bisa memberikan penampilan maksimal. Hello teman-teman, apa kabar? I know it's been a long time. I've had some time to spend with Aislinn, so I didn't post so much on social media. But it's Timnas Indonesia time now, so I'm opening 2 chat rooms for my subscribers, and I will have a lot of content for my subscribers. Ya, bila nantinya semua pemain udah kumpul, maka selanjutnya adalah tugas PSSI gimana caranya agar pengamanan di hotel lebih diperketat. Sebab kita tahu sendiri kan, ada beberapa fans yang nggak ngotak ngejar-ngejar pemain sampai ke tempat yang seharusnya jadi privasi bagi mereka. Terlebih PSSI nggak mau nih kejadian ketika banyak pemain yang sakit kala melawan Vietnam terulang lagi. Ya pokoknya segala hal apapun akan dilakukan untuk menjaga pemain tetap fit, nyaman, dan fokus. Dimana hal itu disampaikan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga, dalam interviewnya dengan wartawan Kumparan Sony. Kita udah koordinasi dengan tim hotel juga. Tim hotel, kita udah minta ada malam-malam tertentu dengan tim hotel. Udah rapat juga dengan tim hotel, jadi mudah-mudahan ada perbaikan dari pengamanan hotel juga. Kemudian juga
di samping dari pengamanan hotel, dari tim PSSI juga menambah pengamanan kekuatan tertentu juga untuk mengamankan pemain kita. Jadi ini juga ada penambahan personil pengamanan. Ini arahan dari Pak Erik begitu. Itu ada penambahan tadi tuh. Di samping ada penambahan di pengamanan dari pihak hotel, juga ada penambahan personil keamanan lah dari polisian juga kita. Oke. Di sisi lain, meskipun laga versus Irak dan Filipina nanti timnas kayaknya belum bisa diperkuat Martin Paes dan Kelvin Verdong, kemungkinan mereka akan tetap hadir ke Indonesia untuk memberikan support sekaligus kenalan dulu lah sama supporter timnas secara langsung. Begitu pula dengan Jairo yang akhirnya Mei nanti dikabarkan akan terbang ke Indonesia untuk mengurus berkas-berkasnya. Dan bisa jadi ada kemungkinan Kelvin Dix ikutan nyusul, karena bagaimanapun kompetisi di Denmark udah selesai, sehingga ia bisa datang sembari membicarakan soal proses naturalisasi. Nah, dengan hadirnya mereka menonton, tetap bisa dikatakan sebagai bala bantuan dalam hal suntikan moral. Terutama bagi mereka yang berposisi sama dengan keempat pemain tadi. Pastinya akan lebih terpacu untuk tampil habis-habisan membuktikan jika mereka layak kok bersaing. Intinya, semua hal mudah-mudahan tetap berdampak positif bagi semua elemen timnas. Lebih lanjut, Coach Shin sendiri mengaku optimis bila Indonesia bisa meraih kemenangan atas Irak dan Filipina untuk kemudian dengan mantap melaju ke round 3. Untuk itu ia bertekad akan memberikan kejutan manis di laga nanti, entah dari sisi formasi, taktik, ataupun sebagainya. Ada 2 pertandingan di Juni nanti. Saya akan berusaha mendapatkan kemenangan di 2 pertandingan itu. Saya akan pesan ke pemain agar bisa menang di 2 pertandingan itu, ucap Coach Shin dilansir dari bola.com. Yap, sekali lagi Coach Shin merasa yakin kalau para pemain akan sangat antusias menunjukkan semua yang terbaik demi bangsa dan negara. Dan tentu saja, pemain seperti Jesus, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga Nathan yang terbilang baru di timnas senior juga pasti sangat termotivasi. Terutama Tom dan Ragnar yang pastinya udah gak sabar bisa merasakan atmosfer pertandingan di lapangan GBK yang super duper mulusnya luar biasa banget. Nah, bagi Ragnar sendiri, ia menegaskan kalau Indonesia sudah seharusnya menatap ke level yang lebih tinggi. Dan sudah pasti, pintu Piala Dunia sekarang sangat realistis untuk dicapai andai semua pemain bisa bekerja sama dengan baik. Tentu saja, mimpi terbesar, salah satu target sebelum dinaturalisasi. Jika memungkinkan, saya ingin membawa ke Piala Dunia. Bagi saya, target terbesar adalah membawa tim ke Piala Dunia, kata Ragnar dilansir dari Kumparan. Ya, pada akhirnya satu kemenangan lagi yang bisa diraih Indonesia. Udah bisa membawa tim Garuda ke round 3. Akan tetapi meskipun satu kemenangan itu paling realistis didapat dari Filipina. Namun kalau kita bisa memastikan itu semua di laga versus Irak, kenapa enggak gitu loh? Kalau bisa ya menang semuanya. Maka itu akan lebih baik. Dan apakah itu bisa? Dan oh ya, sangat bisa. Karena seperti biasa, mindset masuk lapangan harus menang. Pokoknya mau lawan siapapun harus menang. Masalah hasilnya gimana itu nanti, yang penting fight dulu sampai akhir, sehingga nantinya nggak ada penyesalan di akhir. Maka dari itu, semoga sukses tim Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.